Halo teman-teman, selamat datang di kelas Laravel, di mana di sini kita akan bahas tentang Laravel Collection. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi, nama saya adalah Eko Kurniawan. Saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 12 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya, di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman juga bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now ya. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, Telegram channel, ada juga di TikTok. Atau kalau dari perusahaan teman-teman misalnya butuh konsultasi, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, jadi sebelum teman-teman belajar materi Laravel Collection ini, pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas-kelas saya sebelumnya. Dari mulai teman-teman sudah menyelesaikan semua kelas PHP ya dari Programmer Zaman Now, dan juga sudah mengikuti kelas tentang Laravel dasar ya. Jadi ini bukan materi awal Laravel ya, sudah ada materi khusus untuk Laravel dasar. Jadi di sini kita fokus membahas Laravel Collection. Oke, agendanya apa sih? Nah, agendanya di sini kita akan bahas total tentang Laravel Collection. Dari kita berkenalan dulu dengan Laravel Collection itu apa, nanti kita bahas juga function-function atau metode-metode yang ada di Laravel Collection, nanti kita bahas Lazy Collection, dan masih banyak materi lainnya seputar Laravel Collection ini. Oke, nggak usah berlama-lama ya intronya, kita masuk langsung ke materi. Oke, kita akan bahas tentang Laravel Collection dulu ya. Jadi saat kita menggunakan PHP, kita sering menggunakan data array ya. Nah, array di PHP itu untungnya dia dinamis gitu ya, tidak fix seperti di bahasa pemrograman seperti Java dan juga C misalnya, seperti itu ya. Jadi kita lebih mudah menggunakan array di dalam PHP ya, seperti di JavaScript. Nah, tapi array itu hanyalah tempat untuk menyimpan datanya ya. Ketika kita butuh melakukan operasi yang lumayan kompleks terhadap data array tersebut, maka kita harus melakukannya secara manual. Walaupun PHP sendiri sudah memiliki function-function gitu ya, untuk membantu kita mengolah data array, tapi sebenarnya kebanyakan functionnya ujung-ujungnya kita harus buat secara manual ya. Jadi hal ini kadang menyulitkan kita ketika melakukan operasi yang perlu melakukan proses yang sangat kompleks di array tersebut. Nah, di bahasa pemrograman contohnya seperti Java atau mungkin teman-teman pernah belajar C# gitu ya, terdapat tipe data yang namanya collection ya, atau istilahnya ini adalah struktur data. Nah, ini biasanya digunakan untuk mempermudah melakukan operasi yang sangat kompleks terhadap data seperti array ya, atau istilahnya collection ya, nah, atau struktur data. Nah, sayangnya di PHP itu tidak ada. Nah, jadi ini permasalahan ketika kita melakukan manipulasi data dalam bentuk collection di PHP. Sayangnya PHP memang tidak menyediakan tipe data collection, hanya menyediakan tipe data array saja. Oke. Nah, untungnya saat kita menggunakan Laravel, itu Laravel menyediakan sebuah fitur namanya adalah Laravel Collection. Jadi Laravel itu menyediakan tipe data collection. Ini untuk menangani keterbatasan tipe data array. Nah, tapi tenang aja ya, nanti kalau teman-teman sudah memiliki data dalam bentuk array, itu tinggal dikonversi menjadi Laravel Collection secara mudah. Nah, collection sendiri sebenarnya seperti array, ya gitu ya. Jadi isinya adalah kumpulan data. Hanya dia direpresentasikan dalam sebuah kelas. Kalau di dalam PHP kan ya langsung aja gitu ya array. Tapi kalau di dalam Laravel, collection itu ada representasi kelasnya. Jadi collection itu sebenarnya adalah sebuah objek. Ya. Dan otomatis karena dia adalah sebuah kelas dan juga sebuah objek gitu ya. Nah, itu memiliki banyak sekali metode atau juga function yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita ketika kita membutuhkan atau memanipulasi data collection ini secara kompleks gitu ya. Nah, jadi banyak sekali nanti operasi-operasi atau metode-metode yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi data di collection. Nah, untuk representasi kelasnya di dalam Laravel, itu representasi kelasnya adalah collection ya, ada di namespace Illuminate Support. Nah, di sini ada kelas namanya collection. Teman-teman bisa lihat di sini, gitu ya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, ada banyak sekali nih, ini collection gitu ya, ini sebuah kelas, ini banyak sekali gitu ya. Metode-metode yang terdapat di collection ini. Nah, tenang saja ya, teman-teman nggak usah bingung karena di sini banyak sekali metodenya. Kita akan bahas secara bertahap gitu ya. Jadi di kelas ini kita akan fokus hanya membahas tentang kelas collection sebenarnya gitu ya. Dan fitur-fiturnya ada apa aja. Jadi dengan teman-teman nanti sudah mengerti tentang struktur data collection ini di Laravel, teman-teman bakal sangat suka sekali nanti ketika memanipulasi data dalam bentuk array, itu dikonversi menjadi collection. Oke, sebelum kita lanjut ya ke materinya, kita akan membuat project Laravel terlebih dahulu ya. Nah,
Di sini saat saya buat videonya ya, saat sekarang ini, itu versi Laravel itu sudah versi 10 ya. Jadi teman-teman silakan nanti sesuaikan dengan versi Laravel yang saat ini ya. Jadi di sini cara membuatnya kita gunakan perintah seperti biasanya, composer, create project, Laravel/Laravel, sama dengan versi Laravelnya, lalu di sini belajar Laravel collection. Teman-teman bisa gunakan versi Laravel yang saat ini yang paling baru atau bisa ikuti versi yang saya gunakan ya, 10.0.3. Oke, kita akan coba buat project yang terlebih dahulu. Oke, saya akan masuk ke tempat saya menyimpan project ya. Oke, kita akan gunakan perintah composer, create project, Laravel sama dengan versi 10.0.3, nama foldernya nanti belajar Laravel collection. Oke, kita tunggu sampai selesai ya pembuatan projectnya dan juga semua dependensinya selesai di-download. Oke, setelah selesai ya, teman-teman bisa buka ya project tersebut ya menggunakan IDE yang teman-teman gunakan ya. Contohnya teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Code atau teman-teman juga bisa menggunakan PHP Storm. Oke, sekarang kita akan bahas cara membuat collection terlebih dahulu ya. Jadi untuk membuat collection, itu Laravel sudah menyediakan sebuah global function ya. Jadi secara otomatis dia meregistrasi sebuah global function. Nama functionnya adalah collect. Lalu di sini ada parameternya ya, yaitu adalah array. Jadi di sini functionnya atau fungsinya ini digunakan untuk melakukan konversi dari data array gitu ya menjadi collection. Teman-teman bisa masukkan data array-nya di parameternya ya. Kalau teman-teman ingin buat collection dengan isi datanya kosong, ya simple ya, teman-teman tinggal masukkan array-nya di sini kosong. Nah, jadi ini digunakan untuk mengubah tipe data array menjadi data collection. Oke, kita akan coba praktekkan ya. Oke, di sini kita buat sebuah unit test namanya adalah collection test ya. Lalu di sini kita coba konversi ya. Kita cukup gunakan perintah atau function collect gitu ya. Lalu di sini adalah array-nya. 1, 2, 3. Nah, kalau teman-teman mau mengambil data array-nya kembali gitu ya, atau istilahnya itu adalah mengkonversi dari data collection menjadi array, kebalikannya gitu ya. Kalau ini kan collect mengkonversi dari array menjadi collection. Nah, kalau teman-teman sudah membuat collection, pengen dikonversi menjadi data array, teman-teman bisa menggunakan function all. Ini akan mengambil semua data array-nya gitu ya. Nah, jadi ini kita coba gitu ya. Konversi, lalu kita pastikan kalau dia equals gitu ya, isi datanya itu sama tetap array 1, 2, dan 3. Oke, kita akan coba praktekkan. Oke, sebelumnya saya akan buka terminal, kita akan buat dulu ya filenya, php artisan, make, test misalnya, collection test. Oke, sudah dibuat ya collection test. Kita buka di test, di feature, lalu di sini collection test. Oke, ini kita hapus. Kita akan buat tes di sini create collection. Oke, jadi di sini kita akan buat sebuah collection sama dengan collect gitu ya. Nah, teman-teman bisa buat di sini, oke 1, 2, 3 contohnya. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba this asset equal. Sebenarnya sih kalau lebih aman gitu ya, teman-teman jangan menggunakan asset equals ya kalau misalnya data array. Karena kalau datanya kita pakai asset equal, itu indeksnya pun gitu ya harus beneran sama gitu ya. Nah, kalau teman-teman nggak peduli dengan indeksnya misalnya, ya udah yang penting isinya sama gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan ini ya, equals canonicalization ya. Nah, di sini kita pilih di sini 1, 2, 3 dan kita panggil collection all. Oke, kita akan coba jalankan ya, kita lihat hasilnya. Nah, sukses.
Jadi sederhana sekali ya, kalau teman-teman mau membuat collection, teman-teman cukup gunakan kata functionnya adalah collect gitu ya. Oh, di sini parameternya silakan masukkan array gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin collection kosong gitu ya, isinya belum ada datanya, ya hapus ya semua data array-nya. Seperti itu. Jadi ini cara membuat collection. Jadi sangat mudah dan sangat sederhana. Jadi kalau teman-teman sudah ada struktur data atau tipe data array, teman-teman mau konversi menjadi collection, cukup gunakan ini ya, collect ini. Sekarang kita bahas dulu tentang for each. Nah, collection itu adalah struktur data turunan dari iterable PHP gitu ya. Nah, dengan demikian, karena dia adalah turunan dari iterable PHP gitu ya, maka kita bisa melakukan iterasi ya dengan data collection itu menggunakan perintah for each ya di dalam si PHP. Nah, tipe data iterable ini pernah saya bahas di kelas PHP gitu ya. Kalau teman-teman lupa, teman-teman silakan ulangi lagi ya kelas tentang PHP-nya. Jadi intinya dengan kita implementasi turunan dari kelas iterable ini, otomatis kita bisa membuat sebuah tipe data yang bisa digunakan untuk melakukan perulangan for each ya. Oke, jadi karena dia adalah turunan dari iterable, jadi kalau teman-teman sudah membuat sebuah collection contohnya gitu ya, nah teman-teman kalau mau mengambil semua tipe datanya, contohnya satu persatu gitu ya, atau dilakukan perulangan, itu teman-teman nggak usah khawatir, kita bisa menggunakan perulangan for each ya. Teman-teman bisa gunakan for each ya, collection misalnya as key value. Key-nya adalah seperti biasa ya, key dari si collection-nya. Contohnya kalau ini kan key-nya adalah index gitu ya, dan ini adalah value-nya. Nah, contohnya misalnya kan key-nya itu kan dimulai dari 0 ya. Jadi kalau misalnya key ditambah 1, berarti dia harus sama dengan value-nya gitu ya, yaitu 1 contohnya. Kalau 0 kan tambah 1 harus 1. 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 1 jadi 3, dan seterusnya. Nah, seperti itu, gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga bisa lakukan perulangan menggunakan for each ya, kalau sudah membuat tipe data collection. Oke, kita akan coba praktekkan. Kita buat ya, for each. Nah, di sini kita buat collection sama dengan collect misalnya, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, selanjutnya kita lakukan for each ya. Di sini kita ambil dari collection as key value ya. Lalu kita gunakan this assert equals misalnya ya. Itu kalau key-nya ditambah 1, itu harus sama dengan value-nya. Nah, seperti ini. Kita coba running, kita lihat hasilnya. Nah, ya, unit test-nya sukses. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau melakukan perulangan ya data si collection. Jadi kita juga bisa menggunakan for each. Jadi sama seperti ketika kita melakukan perulangan data array. Oke, sekarang kita akan bahas tentang manipulasi data collection. Oke, jadi karena collection itu adalah sebuah kelas, ya, oleh karena itu untuk memanipulasi datanya, kita menggunakan metode yang terdapat di dalam kelas collection itu. Ada banyak ya, nanti kita bahas bertahap. Oke, dari mulai yang dasar ya, untuk melakukan manipulasi. Jadi ada metode yang namanya push, lalu di sini datanya. Datanya bisa lebih dari satu sebenarnya ya, tinggal tambahkan koma. Lalu teman-teman kalau gunakan ini digunakan untuk menambah data ke urutan paling belakang. Jadi kalau teman-teman mau menambah data ke urutan paling belakang, itu kita bisa gunakan push. Lalu ada pop. Pop ini untuk menghapus dan mengambil data paling terakhir ya, paling belakang. Kalau teman-teman mau mengambil data paling belakang gitu ya, teman-teman bisa gunakan pop. Otomatis dia akan dihapus dari collection. Lalu ada prepend ya, ini data. Nah, ini menambahkan data ke urutan paling depan. Jadi berbeda dengan push. Kalau push ke paling belakang, kalau prepend ke paling depan. Nah, ada juga pull ya. Ini untuk menghapus dan mengambil data sesuai dengan key-nya. Jadi istilahnya kalau teman-teman mau mengambil data dengan key A gitu ya atau index di sini, nah ini teman-teman bisa gunakan pull. Ingat ya, ketika gunakan pull, otomatis datanya akan diambil ya dari collection dan dihapus secara otomatis. Lalu teman-teman bisa gunakan put ya. Lalu di sini key-nya apa, datanya apa. Nah, ini digunakan untuk mengubah data dengan key. Nah, jadi ini adalah beberapa operasi yang teman-teman bisa gunakan ya atau metode untuk memanipulasi data collection. Kita akan coba. Nah, contohnya di sini kita buat sebuah unit test ya. Di sini kita buat collection, di sini collect-nya kita bikin array kosong, artinya tidak ada data sama sekali.
Nah, selanjutnya kita coba push ya data 1, 2, dan 3. Nah, di sini kalau teman-teman push 1, 2, dan 3, otomatis nanti isinya harus 1, 2, dan 3. Lalu kita coba pop ya. Pop otomatis mengambil data yang paling terakhir. Nah, kita bisa simpan di dalam sebuah variabel contohnya. Nah, lalu kita pastikan kalau data pop ini adalah 3. Nah, yang terakhir, karena kita sudah melakukan pop, artinya mengambil data yang paling belakang. Artinya apa? Artinya collection-nya itu sekarang harusnya isinya tinggal 1 dan juga 2. Nah, seperti itu. Oke, kita akan coba praktekkan. Saya akan buat collection, collect, array kosong, ya. Lalu collection-nya kita push, contohnya 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya, this assert equal canonicalizing. Nah, ini harus 1, 2, dan 3 ya. Nah, kita ambil collection all. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba ambil ya result sama dengan collection pop ya. Kita ambil satu data yang paling belakang. Nah, ini assert equals itu harus 3 ya data resultnya. Nah, terakhir adalah ini datanya berarti sudah hilang 3-nya, jadi tinggal 1 dan 2. Oke, kita akan coba, kita lihat hasilnya. Nah, unit testnya sukses. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau melakukan manipulasi data collection. Jadi cukup mudah gitu ya. Jadi di sini teman-teman tinggal gunakan metode-metode yang tersedia di kelas collection. Sekarang kita bahas tentang mapping ya. Mapping adalah transformasi mengubah bentuk data menjadi data lain tentunya. Nah, mapping itu membutuhkan function sebagai parameter yang digunakan nanti untuk melakukan perubahan bentuk datanya. Nah, urutan collection hasil mapping itu biasanya sama ya dengan urutan collection aslinya. Nah, jadi function mappingnya karena dia bentuknya adalah parameternya function, jadi teman-teman boleh membuat transformasi data menjadi bentuk apapun ya, sesuai dengan return dari si functionnya. Oke. Sebenarnya ada banyak sekali ya untuk operasi mapping ini. Jadi ada banyak metode yang bisa kita gunakan di kelas collection. Yang pertama adalah map function. Nah, jadi ini yang paling custom ya. Jadi teman-teman bisa gunakan map function. Jadi nanti data di collection-nya akan diiterasi satu persatu. Nanti tiap satu persatu data itu akan dikirim ke function yang kita buat di sini gitu ya di parameter. Nanti hasil dari function-nya akan diubah ya atau ditransform menjadi satu collection baru. Nah, atau kalau teman-teman misalnya mau konversi langsung menjadi sebuah kelas, contohnya ya, teman-teman juga bisa gunakan seperti ini, map into nama kelasnya apa di sini, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya nanti lebih gampang daripada kita misalnya membuat function, teman-teman sudah bikin kelasnya, misalnya kita bisa gunakan map into. Nanti kita lihat contohnya juga. Ada map spread ya. Nah, ini iterasi seluruh data sama hampir semuanya, lalu mengirim tiap datanya sebagai parameter di function. Seperti itu ya. Jadi kalau nanti parameternya ada data di tiap array collection-nya itu misalnya ada 3, 3, 3 misalnya, nanti akan dikirim ke function dan tiap datanya itu akan dikirim ke parameternya. Seperti itu. Oke, ada juga map to groups ya. Ini iterasi seluruh data dan mengirimkan tiap data ke function-nya pastinya. Nah, function-nya harus mengembalikan single key value array. Ya, function yang di sininya. Nah, nanti hasilnya akan di group ya sebagai collection baru sesuai dengan key value-nya. Kalau key-nya teman-teman membalikan key yang sama, otomatis nanti di grup menjadi satu, gitu ya. Nah, nanti kita lihat contohnya. Oke, kita akan coba sekarang yang map biasa dulu. Nah, contohnya di sini kita gunakan map, kita punya collection 1, 2, 3, lalu kita map ya, tiap itemnya di sini saya akan kalikan 2. Jadi nanti hasilnya harusnya 2, 4, dan 6, gitu ya. Karena di sini 1, 2, 3, jadi dikali 2 semua, jadi ini 2, 4, dan 6. Oke, kita akan coba. Oke, kita buat map ya. Collection 1, 2, 3. Oke, saya buat result. Jadi di sini collection kita map ya. Nah, di sini kita buat function tiap itemnya. Itu kita akan coba kalikan ya. Jadi item, return item dikali 2 misalnya, seperti ini.
Oke, jadi nanti ya, itu harusnya datanya menjadi 2, 4, dan juga 6 ya. Kita cek di result all. Kita coba ya, running, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sukses. Berarti sudah benar. Jadi ini kalau teman-teman mau konversi dari satu data ke data yang lain, ya cukup gunakan map, lalu di sini function yang melakukan transformasi datanya. Oke, contoh yang lain misalnya kita buat yang map into ya. Jadi sebelumnya untuk map into, karena dia harus digunakan untuk mengkonversi menjadi sebuah objek di dalam kelas lain. Nah, kita akan buat dulu kelasnya. Kita akan buat kelas yang namanya person. Nah, dia punya variabel nama. Lalu di sini kita punya konstruktor yang isinya adalah nama ya. Nah, kita akan coba. Oke, kita akan buat dulu. Saya akan buat di bagian app-nya. Di sini saya akan buat sebuah folder ya. Namanya data. Lalu di sini kita akan buat sebuah kelas baru ya, PHP class. Nama kelasnya adalah person ya. Namespace-nya adalah app data. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita buat string name. Lalu kita buat konstruktornya. Selesai. Sederhana aja ya. Nah, next-nya kita akan coba menggunakan map into-nya ya. Jadi gimana caranya? Jadi caranya kita bisa gunakan seperti ini. Ya contohnya kita punya collection di sini adalah echo ya. Lalu kita akan coba map into person class. Nanti otomatis dia akan dijadikan sebuah kelas person ya. Jadi seakan-akan dia manggil new person, lalu parameternya dia data satu-satu di array ini. Di collection ini maksudnya. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita akan coba, saya akan buat dulu unit testnya. Map into ya. Jadi kita buat collection sama dengan collect misalnya, di sini echo. Lalu kita cek resultnya. Collection map into kelasnya adalah person.2 class. Nah, ini jangan lupa di use ya. Nah, saya akan use dulu. Jadi di atas jangan lupa tambahkan use app data person. Oke. Selanjutnya kita akan coba assert equal this assert equal. Berarti ini harus sama dengan new person yang isinya echo seperti ini ya. Oke, ini array maksudnya. Nah, ini adalah result all. Oke, kita coba lihat. Nah, hasilnya sukses seperti ini. Nah, selanjutnya kita bahas yang lainnya. Yang lainnya adalah map spread ya. Jadi di sini contohnya saya punya collection, di mana collection ini datanya tiap itemnya itu array. Arraynya adalah di sini ada nama depan, nama belakang. Ini juga nama depan, nama belakang misalnya seperti ini. Nah, karena kalau teman-teman menggunakan map biasa, maka function item di sini akan menjadi array. Nah, saya mau pecah misalnya ya. Jadi dari array saya mau konversi menjadi parameter misalnya seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan map spread. Jadi nanti yang tiap itemnya ini kalau dia array nanti akan dipecah gitu ya. Jadi tiap item di array-nya itu akan menjadi parameter. Contohnya di sini karena ada 2, saya ganti jadi first name dan juga last name misalnya seperti ini. Oke, kita akan coba ya. Oke, kita akan buat di sini nama unit testnya. Saya akan buat namanya adalah map spread ya. Jadi kita punya collection, collect. Jadi ini ada array di mana dia punya array lagi gitu ya. Oke, jadi di sini yang ini adalah echo misalnya array-nya dan ini Kurniawan. Ini adalah Kennedy misalnya. Oke, selesai. Ini saya tutup dulu. Nah, selanjutnya kita akan coba konversi. Jadi konversinya menggunakan map
spread ya. Nah, di sini kita bikin function. Nah, karena dia ada dua, jadi saya akan simpan di first name dan juga last name seperti ini. Lalu saya akan returnkan ya menjadi first name misalnya. Nah, atau kita buat dulu biar gampang, full name sama dengan first name itu ya ditambah bukan tambah sorry titik. Saya tambahkan spasi titik last name. Nah, seperti ini ya. Kalau kita returnkan full name-nya. Oke, jadi nanti dia itu harus equal ini ya, arraynya adalah new person. Yang pertama adalah Eko Kurniawan dan yang kedua adalah Kanedi Setiawan. Result all. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, di sini sepertinya ada yang salah ya. Kita cek salahnya di mana. Oke, di sini salahnya karena kalau teman-teman perhatikan di sini objeknya ini ya. Di sini dibilang ini adalah objek. Oke, kita tadi salah kayaknya. Ini harusnya bukan full name ya. Harusnya ini adalah new person full name. Nah, seperti ini. Oke, kita coba running lagi. Oke, masih tetap error. Kita cek lagi errornya. Ada yang salah. Ini adalah Eko Kurniawan, tapi ternyata dapatnya adalah Eko ya. Kita cek lagi di mana. Oh iya ini. Ini kenapa jadi first name ya? Harusnya full name. Nah, kita coba running. Nah, hasilnya sukses. Nah, jadi inilah pentingnya teman-teman bikin unit test ya. Kalau nggak ada unit test, nanti nggak ketahuan errornya. Oke, selesai. Nah, yang terakhir kita bahas yang map terakhir yaitu map to groups. Misal kita punya sebuah collection seperti ini ya, di mana dia di dalamnya ada array lagi. Arraynya di sini adalah key value ya. Jadi ada name, Eko, departemen IT, name, Kanedi, departemen IT, dan seterusnya. Nah, saya mau grouping misalnya gitu ya. Saya pengen tahu siapa sih yang ada di departemen IT dan siapa sih yang ada di departemen HR misalnya. Nah, kita bisa lakukan map to groups. Jadi di sini kita bisa gunakan map to groups gitu ya. Dari tiap itemnya. Itemnya itu kan ini ya, satu collection ini. Nah, kita akan returnkan sebagai key value. Di mana key yang pertama, key-nya itu kita menggunakan nama departemennya gitu ya. Contohnya di sini IT. Lalu di sini ada namanya. Contohnya di sini Eko. Jadi nanti setiap dikembalikan itu ada key-nya nama departemennya dan value-nya adalah nama orangnya. Jadi nanti semua yang departemennya IT akan digabung jadi satu. Jadi hasilnya nanti yang IT itu isinya adalah sebuah collection yang berisi nama-nama di departemen IT. Dan juga HR itu nama-nama yang ada di departemen HR. Oke, kita akan coba ya. Oke, di sini kita buat map to groups ya. Kita buat dulu collection, collect. Oke, jadi di sini kita punya beberapa data, misalnya name yang pertama itu adalah Eko, departemennya adalah IT misalnya. Saya akan copy, paste, di sini namanya Budi, Kanedi. Nah, yang ini adalah Budi ya, yang ketiga misalnya. Tapi departemennya adalah HR misalnya ya. Nah, kita akan pengen gabungkan nih semuanya, misalnya semua yang IT dan juga tergantung departemennya lah istilahnya ya. Oke, kita gunakan result sama dengan collection. Ini map to group ya. Nah, kita buat functionnya, ini berarti personnya gitu ya. Person itu maksudnya ini ya, satu record array di sini. Nah, di sini kita kembalikan harus berupa key value ya. Jadi kita returnkan berupa key value. Nah, isi key-nya itu yang nanti akan digabung di grupnya. Contohnya di sini isi key-nya saya mau person departemennya. Dan value-nya adalah person name-nya. Nah, seperti itu. Jadi nanti yang pertama datanya adalah IT Eko, yang kedua IT Kanedi, yang ketiga adalah HR Budi. Nanti yang key-nya sama semuanya ya, yang IT itu akan digabung.
Jadi yang Eko dan juga Kennedy akan digabung. Jadi nanti harusnya yang IT itu isinya adalah collection ya, Eko dan juga Kennedy. Dan juga yang HR itu isinya adalah collection yang isinya adalah Budi. Oke, kita coba lihat hasilnya apakah benar. Nah, sukses. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau melakukan transformasi ya, atau istilahnya adalah mapping. Jadi mengubah dari satu bentuk data menjadi data yang lain. Jadi ada banyak sekali operasinya, teman-teman bisa ekspor semuanya gitu ya. Mungkin yang paling banyak nanti yang sering digunakan adalah yang paling pertama, yaitu adalah map ya. Nah, tapi ini saya bahas semuanya biar teman-teman tahu fitur selain map itu masih banyak sebenarnya untuk proses mapping di Laravel Collection. Sekarang kita bahas tentang zipping. Zipping itu adalah transformasi yang digunakan untuk menggabungkan dua buah collection. Ya. Nah, ada banyak sekali operasi untuk zipping ini ya. Yang pertama adalah zip. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan metode zip ya. Lalu di sini silakan masukkan collection atau array-nya. Nah, ini menggabungkan tiap item di collection sehingga menjadi collection baru. Ingat ya, menggabungkan tiap item di collection. Jadi data item di collection pertama digabung dengan data item di collection yang kedua. Ini bukan menambah ya, jadi ini bukan menambah, tapi ini menggabungkan. Oke, yang kedua adalah concat. Nah, kalau ini baru menambah. Jadi concat itu menambahkan collection pada bagian akhir, sehingga menjadi collection baru. Jadi kalau ada dua collection, misalnya satunya 10, yang satunya 10, ketika kita gunakan concat, maka dia akan menjadi collection baru dengan panjangnya 20. Nah, kalau zip, 10 dan 10 digabung tetap 10, tapi tiap itemnya itu digabung antara collection 1 dan collection yang kedua. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, ada juga yang combine. Combine itu menggabungkan collection sehingga collection pertama menjadi key dan collection yang kedua menjadi value-nya. Seperti itu. Ya. Jadi, perlu diperhatikan ya, ini lumayan berbeda nih. Walaupun seakan-akan semuanya digabung, tapi sebenarnya beda cara menggabungkannya. Kita akan coba praktekkan langsung. Oke, yang pertama kita akan gunakan zip ya. Jadi contohnya saya punya 1, 2, 3, dan juga 4, 5, 6. Kalau kita gunakan collection 1, zip collection 2, artinya nanti 1 dan 4 digabung menjadi collection baru, 2 dan 5 digabung jadi collection baru, 3 dan 6 digabung jadi collection baru. Nah, jadi hasilnya nanti akan menjadi sebuah collection yang isinya adalah collection lagi. Seperti itu. Ya, jadi beneran bukan ditambah di bagian akhir, bukan ya. Jadi zip itu seperti ini. Oke, kita akan coba yang zip dulu. Oke, jadi contohnya saya punya collection 1 sama dengan collect. Contohnya 1, 2, dan 3. Lalu kita punya collection 2. Di sini adalah 4, 5, dan 6. Oke, collection 3. Nah, ini digabung ya. Jadi antara collection 1 kita zip dengan collection 2. Oke, jadi dia itu hasilnya nanti harus seperti ini. Ya. Jadi harus yang pertama itu collect isinya 1 dan 4. Ya. Lalu 2 dan 5. 3 dan 6. Seperti ini. Collection 3 all. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, sukses ya. Jadi seperti ini hasilnya. Oke, kita coba yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya itu adalah concat ya. Nah, kalau concat ya, kalau collection 1 kita concat dengan collection 2 contohnya. Nah, otomatis yang collection 2 itu akan ada di belakangnya seperti ini. Jadi hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi beda ya hasilnya ya dengan zip. Oke, kita akan coba. Oke, saya akan copy yang atas. Oke, yang ini concat contohnya. Nah, jadi dia itu harus 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Kita coba lihat hasilnya. Nah, sukses. Jadi seperti itu ya bedanya dengan yang zip dan juga concat. Oke, yang terakhir kita bahas yang combine. Nah, contohnya di sini saya punya name, country, lalu echo Indonesia. Kalau kita gunakan combine, maka collection pertama akan menjadi key-nya dan collection kedua akan menjadi value-nya. Jadi nanti key-nya adalah name, value-nya adalah echo, dan nanti key-nya adalah country, dan value-nya adalah Indonesia. Oke, kita akan coba. Oke, saya punya collection 1 sama dengan misalnya collect, di sini name, country, dan collection 2 di sini misalnya echo Indonesia. Oke, lalu collection 3 itu adalah collection 1 kita combine dengan collection 2. Nah, jadi nanti hasilnya adalah name, echo, country Indonesia. Collection 3 all. Kita coba running. Nah, hasilnya sukses. Jadi ini adalah operasi zipping ya, menggabungkan dua buah collection. Jadi ada zip, ada combine, ada juga concat. Sekarang kita bahas tentang flattening. Flattening adalah operasi transformasi untuk menjadikan nested collection itu menjadi flat. Ya. Jadi kalau teman-teman punya collection, di dalamnya adalah isinya adalah collection lagi, kita bisa jadikan flat menggunakan operasi flattening ini. Oke, jadi ada dua ya operasi flattening ini contohnya. Yang pertama adalah collapse, ada yang flat map. Nah kalau collapse itu mengubah tiap array di item collection-nya itu menjadi flat collection langsung. Ya. Jadi langsung tidak ada function cara mengubahnya. Jadi pastikan memang isi collection-nya adalah sebuah array ya, atau juga isinya adalah sebuah collection lagi. Nah, ada juga yang flat map. Nah, kalau flat map, nah ini bedanya adalah nanti datanya diiterasi ya di tiap di tiap data di dalam collection-nya, nanti dikirim ke function-nya. Nah, function itu harus mengembalikan sebuah collection. Nanti collection hasil dari function ini akan di flatkan gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan dua operasi ini ya. Oke, kita bahas yang collapse dulu contohnya. Jadi contohnya kita punya sebuah collection, di dalamnya adalah tiap itemnya adalah array lagi. Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa gunakan collapse ya. Otomatis nanti semua data ini, array-nya akan dikeluarkan dan dijadikan tiap data di dalam array menjadi satu item ya. Jadi contohnya di sini jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, kita akan coba praktekkan. Oke, jadi kita misalnya punya 1, 2, 3, lalu di sini 4, 5, 6, lalu di sini juga ada 7, 8, 9. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa gunakan contohnya collection, gitu ya, collapse. Nah, selesai. Nanti dia menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, hasilnya sukses unit testnya. Oke, nah yang terakhir ya, itu kita bisa gunakan yang namanya flat map. Nah, bedanya adalah kalau flat map itu teman-teman harus mengembalikan di dalam functionnya parameter ini itu sebuah array atau collection. Nanti otomatis array atau collection yang kita kembalikan itu akan di-flatkan ya menjadi sebuah collection baru. Contohnya misalnya kita punya sebuah data collection, isinya adalah seperti person gini, ada name, ada hobbies, di mana hobbies ini adalah isinya di sini kalau teman-teman perhatikan adalah sebuah array. Nah, kita mau ambil semua hobbiesnya lalu di-flatkan misalnya datanya. Jadi sini nanti keluarnya coding, gaming, reading, writing, misal seperti ini. Nah, kita bisa gunakan yang flat map ini. Oke, kita coba praktekkan. Oke, jadi kita punya misalnya yang pertama name, echo, hobbiesnya di sini misalnya. Nah, yang kedua di sini
Oke, jadi kita buat resultnya sama dengan collection flat map ya. Kita buat function dari tiap item di sini. Nah, lalu kita akan kita ambil hobbies-nya misalnya ya. Sama dengan ini kan dari tiap item yang hobbies. Nah, lalu kita kembalikan langsung hobbies-nya misalnya seperti ini. Oke, jadi nanti di sini hasilnya adalah akan menjadi coding, gaming, reading, ya, dan yang terakhir adalah writing. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, sukses seperti ini. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau ya, istilahnya itu operasi flattening ya, menjadikan collection yang flat ya. Nah, kita bisa gunakan flat map dan juga yang collapse ini. Oke, sekarang kita bahas tentang string representation. String representation adalah operasi transformasi untuk mengubah sebuah collection menjadi bentuknya string. Oke, ada satu function yang bisa kita gunakan atau satu metode yang bisa kita gunakan untuk mengkonversi dari collection menjadi string. Kita bisa gunakan yang namanya adalah join. Jadi join itu memang akan menggabungkan tiap data di dalam collection-nya menjadi sebuah string. Di mana di sini ada glue-nya, gitu ya. Glue itu adalah pemisah ya antara satu item dengan item yang lain. Lalu di sini adalah final glue-nya. Kalau misalnya kita mau mengubah pemisah di data dengan data yang paling terakhir. Seperti itu. Nah, default-nya glue-nya ini nilainya adalah string kosong dan final glue-nya juga string kosong. Jadi kalau teman-teman cuma gunakan join, maka hasilnya semua data akan digabungkan, gitu ya. Nah, kita akan coba. Jadi contohnya di sini kita punya sebuah collection, isinya adalah Eko, Kanedi, gitu ya. Nah, kita gunakan misalnya join, lalu pemisahnya ya, glue-nya atau separatornya itu strip. Jadi nanti hasilnya adalah Eko, strip Kanedi, seperti ini. Nah, kalau teman-teman gunakan glue-nya misalnya strip, lalu di sini final glue-nya kita gunakan underscore, gitu ya. Maka artinya apa? Artinya tiap data itu separatornya akan strip, tapi yang paling terakhir itu separatornya adalah underscore, seperti ini. Oke, kita akan coba ya. Oke, jadi di sini misalnya sorry this assert equal. Nah, jadi nanti dia hasilnya menjadi Eko strip Kanedi strip Kanedi seperti ini. Kalau kita gunakan collection join strip glue-nya ya. Nah, kalau misalnya glue-nya strip lalu final glue-nya kita ganti underscore, maka ini yang paling terakhir itu menjadi underscore, seperti ini. Nah, ini cocok kalau misalnya teman-teman contohnya misalnya bikinnya mau misalnya Eko, koma, spasi gitu ya. Lalu di sini di terakhirnya kita ganti menjadi N. Nah, seperti ini. Ini kan bisa ya. Jadi kita bisa gunakan koma spasi, glue-nya, lalu di sini yang N. Seperti ini. Nah, kita coba running. Nah, hasilnya sukses. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau mengubah collection menjadi string ya. Ya, teman-teman bisa gunakan metode yang namanya join. Sekarang kita bahas tentang filtering. Filtering adalah salah satu operasi collection yang banyak digunakan. Nah, filtering itu membutuhkan function sebagai parameternya. Nah, kalau function tersebut mengembalikan true ya atau nilai true, maka data akan diambil. Kalau misalnya false, kebalikannya, data akan dibuang. Nah, hati-hati ketika menggunakan data array dengan index number. Kenapa? Karena data array tersebut otomatis akan dihapus indeksnya, gitu ya. Nah, jadi perlu diperhatikan. Jadi kalau teman-teman punya indeks 0, 1, 2, 3, lalu dihapus gitu ya salah satunya, maka indeksnya tetap akan sama. Tapi beberapa indeks akan hilang. Jadi bukan menggeser ya, jadi perlu diperhatikan untuk yang filtering ini.
Nanti kita lihat contohnya misalnya. Oke. Jadi functionnya atau metodenya itu teman-teman bisa gunakan filter. Di sini tinggal masukkan function untuk melakukan filteringnya. Kalau returnnya true, berarti kita ambil datanya. Kalau returnnya false, kita akan buang datanya. Oke. Ini contohnya misalnya saya punya sebuah collection, isinya adalah key value collectionnya gitu ya. Jadi ada data yang pertama adalah Eko, nilainya misalnya 100, Budi 80, dan Joko 90. Nah, saya mau filter misalnya semua data itemnya itu yang nilainya itu lebih dari misalnya 90 ya, atau sama dengan 90, artinya Eko dan Eko dan Joko. Maka kita bisa gunakan seperti ini, filter, function, di sini adalah itemnya apa, item itu adalah value-nya, lalu di sini key-nya, kalau teman-teman butuh key-nya. Nah, kita sebenarnya nggak butuh key-nya sih ya, yang penting adalah itemnya atau nilainya itu lebih dari 90, maka nanti hasilnya menjadi Eko dan Joko. Kita akan coba ya. Oke, di sini kita akan buat yang filter. Jadi di sini kita punya collection. Data yang pertama misalnya Eko 100. Lalu misalnya Budi 80. Joko misalnya 90. Oke, resultnya sama dengan misalnya ya. Kita ambil collection, filter, function, ini adalah value-nya ya, lalu ini adalah key-nya. Jadi kebalik ya, value dulu baru key, bukan key value. Nah, ini saya mau kalau dia itu value-nya lebih dari sama dengan 90. Nah, artinya yang Eko harusnya masuk dan Joko juga masuk. Oke, untuk memastikan kita coba this assert equals, misalnya ini harus datanya adalah Eko, Joko, result all. Coba running. Nah, hasilnya sukses. Nah, ini karena memang datanya adalah menggunakan key value ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan key-nya itu adalah berupa index gitu ya. Jadi seperti array biasa, nah itu perlu diperhatikan. Oke, kita contoh buat ya. Misalnya di sini saya buat filter index. Oke, kita punya misalnya collection collect 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, misalnya 10 gitu ya. Nah, lalu saya mau ambil di sini yang genap misalnya ya, yang habis dibagi 2 misalnya, seperti itu. Ya, di sini result sama dengan collection, di mana kita filter function value, key. Nah, jadi di sini saya akan kembalikan kalau value-nya dibagi di modulo 2 itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi yang habis dibagi 2 semuanya. Nah, kalau kita gunakan contohnya di sini this assert equal misalnya, berarti kan harusnya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10 ya. Nah, kita cek result all. Oke, kita coba running hasilnya. Nah, lihat. Hasilnya error. Kenapa error? Padahal kan sebenarnya benar ya. Ini 2, 4, 6, sebenarnya benar. Tapi kenapa error? Kita lihat ya. Ternyata di sini dibilang kalau ini datanya beda. Bedanya di mana? Oke, kita harapannya adalah seperti ini. Data yang pertama atau indeks ke-0 itu adalah 2. Indeks ke-1 itu adalah 4, indeks ke-2 adalah 6, dan seterusnya gitu ya. Sampai indeks ke-4 karena datanya ada 5. Tapi kenyataannya yang filter itu sebenarnya membuang gitu ya, menghapus. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman perhatikan, indeksnya tidak berubah. Ini tetap indeks 1, ini 3, 5, 7, dan 9 gitu ya. Nah, jadi indeksnya itu tetap seperti ini. Kenapa? Karena kan tadinya kan dari mulai 0 indeksnya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Jadi yang dihapus adalah tiap itemnya. Item itu adalah key value ya, jadi indeks dan juga value-nya. Nah, sedangkan hasilnya di sini kita buat dalam bentuk array baru. Nah, jadi di sini otomatis dia berbeda hasilnya. Nah, makanya kalau teman-teman mau melakukan komparasi gitu ya, tapi tidak peduli dengan key-nya gitu ya, teman-teman bisa gunakan assert equals canonicalizing gitu ya. Nah, tapi di sini saya wanti-wanti lagi ya, jadi kalau teman-teman gunakan filter, hati-hati kalau menggunakan indeks ya. Jadi indeksnya itu akan beneran dihapus.
Jadi otomatis kalau di sini indeks ke nolnya, keduanya gitu ya, itu akan dihapus. Jadi perlu diperhatikan. Oke, kita coba running lagi. Nah, hasilnya baru sukses. Jadi ini adalah operasi filter. Sekarang kita bahas tentang partitioning. Pada filtering, kita akan kehilangan data yang tidak masuk ke kondisi filter functionnya. Nah, kalau kita menggunakan partitioning, kita bisa mendapatkan dua collection secara sekaligus. Yang pertama adalah yang masuk ke dalam filter, yang kedua adalah yang tidak masuk atau tidak sesuai dengan filternya. Jadi ini namanya adalah partitioning. Oke, jadi untuk functionnya atau metodenya kita bisa gunakan partition, di mana di sini kita ada parameter functionnya ya, jadi mirip seperti filter. Nanti dia akan diterasi tiap datanya, nanti dikirim ke function yang ada di parameter. Kalau true, maka dia akan dimasukkan ke dalam collection yang pertama. Kalau hasilnya false, maka dia akan dimasukkan ke dalam collection yang kedua. Jadi nanti hasilnya itu adalah dua buah collection. Collection yang pertama yang masuk filter alias yang functionnya returnnya true. Dan juga yang kedua yaitu yang tidak masuk ke filter ya, atau yang functionnya nilainya adalah false. Oke, kita akan coba. Misalnya kita akan buat ya, seperti yang sebelumnya di filter, kita punya datanya. Lalu kita gunakan partition, gitu ya. Nah, di mana itemnya, contohnya atau value-nya itu lebih dari sama dengan 90. Nanti hasilnya akan menjadi dua buah, menjadi array gitu ya, di mana di dalamnya ada dua buah data. Yang pertama itu adalah collection yang isinya yang masuk filter, artinya yang Eko dan juga yang Joko. Dan yang kedua yang tidak masuk filter, artinya yang Budi. Nah, jadi teman-teman kalau mau melakukan partisi ya, atau istilahnya memisahkan ya, mana yang masuk filter atau tidak, kita bisa gunakan partition ini. Oke, kita akan coba ya. Oke, jadi yang filter, yang atas, saya akan copy ya. Kita paste di bawah. Kita ganti menjadi partition. Oke, jadi di sini kita gunakan partition ya. Nah, jadi di sini nanti hasilnya dia akan berupa array di mana ada result pertama yang masuk partition dan juga result kedua yang tidak masuk partitionnya atau tidak masuk filternya. Jadi di sini yang result pertama itu datanya harus Eko dan Joko ya, dan juga partition keduanya atau result keduanya itu harusnya dia adalah Budi yang nilainya 80 seperti ini. Oke, kita coba running, kita lihat hasilnya, unit testnya, dan hasilnya sukses. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau melakukan partisi ya, di mana ada yang masuk filter dan tidak masuk filter. Sekarang kita bahas tentang testing. Testing itu adalah operasi untuk mengecek isi data di dalam collection. Hasil dari testing itu adalah boolean ya, atau bool. Nah, di mana true kalau kondisinya adalah sesuai ya, atau ada, atau benar gitu ya, dan false kalau tidak sesuai dengan kondisinya. Ada beberapa operasi atau metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan testing ya, atau istilahnya pengecekan. Oke, ini adalah contoh beberapa metodenya. Yang pertama adalah ada hash. Di sini ada parameter array. Ini untuk mengecek apakah collection memiliki semua key yang ada di dalam array ini. Ya. Nah, kalau hash any, nah ini mirip sama hash, bedanya adalah mengecek apakah collection memiliki salah satu data yang ada dalam parameter ini, key-nya. Jadi kalau yang hash itu harus semuanya ada, kalau hash any itu salah satu aja minimal adanya. Nah, lalu ada contents. Nah, bedanya kalau contents, kalau hash itu kan array di sini adalah berupa key-nya, kalau contents itu berupa value-nya. Jadi teman-teman mau ngecek key-nya menggunakan hash, kalau mau ngecek value-nya menggunakan contents ya. Nah, kalau contents value itu mengecek apakah collection memiliki data value yang kita kirimkan di parameter ini. Ingat ya, semuanya return-nya adalah boolean. Lalu ada contents, ada key, value. Artinya apakah gitu ya collection ini berisi sebuah data di mana key-nya ini dan value-nya ini. Atau kalau teman-teman mau dalam bentuk function, nah teman-teman bisa gunakan contents di sini function-nya. Jadi nanti function ini akan dieksekusi di tiap datanya. Kalau salah satu data ya ada yang nilainya true, maka hasilnya true. Kalau semua datanya nilainya adalah false, maka dianggapnya adalah false. Ya teman-teman bisa gunakan ya metode-metode ini untuk melakukan pengecekan data atau istilahnya testing.
Oke, ini ada contohnya. Jadi misalnya kita punya collection isinya Eko Kurniawan Kanedi. Nah, kita bisa cek ya, misalnya apakah collectionnya contains Eko gitu ya. Kalau misalnya ini harusnya true ya, jadi kita bisa di sini asal true. Atau di sini misalnya kita contains tapi di sini pakainya function. Di mana di dalam function kita masukkan value-nya apa, key-nya apa. Di sini misalnya saya cek apakah ada value-nya Eko misalnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya mirip seperti yang di atas gitu ya, tapi ini kita buat secara manual menggunakan contents-nya yang ada di parameter function ini. Oke, kita akan coba ya. Oke, kita buat unit test baru. Testing. Nah, di sini saya akan buat dulu collection. Eko Kurniawan Kanedi. Lalu di sini ya, this asset true ya. Saya pakai asset true kalau collection-nya itu contains Eko seperti ini ya. Nah, asset true juga misalnya kalau dia contains, saya akan buat dalam bentuk function di mana di sini ada value-nya, di sini ada key-nya ya. Nah, ini pastikan apakah ada value-nya, saya returnkan itu yang sama dengan Kanedi seperti ini. Nah, jadi kita bisa gunakan beberapa metode ya untuk melakukan testing ya, atau pengecekan data. Kita coba running, nah hasilnya sukses. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau mengecek isi dari collection ya. Jadi ada contents, ada juga hash. Jadi teman-teman silakan gunakan yang teman-teman butuhkan. Sekarang kita bahas tentang grouping. Grouping adalah operasi untuk melakukan group ya, elemen-elemen yang ada di dalam collection. Jadi menggabungkan di dalam beberapa grup. Oke, jadi kita ada punya banyak ini ya metode ya untuk melakukan grouping ini. Yang pertama adalah group by, lalu key-nya apa gitu ya. Jadi ini menggabungkan data collection per key ya. Lalu ada group by kalau kita mau bikin yang custom function-nya. Ini menggabungkan data collection ya per hasil dari function-nya. Biar kebayang, contohnya misalnya kita punya beberapa data gitu ya. Jadi kita misalnya punya data collection, isinya adalah data array, di mana array-nya itu ada key-nya name dan juga ada departemen. Nah, misal kita mau menggabungkan ya semua data di mana departemennya itu adalah IT misalnya, seperti itu. Gitu ya. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Collection group by departemen. Jadi nanti departemen IT isinya akan ada data item-item yang departemennya IT. Dan yang HR misalnya, maka isinya adalah collection yang isinya departemen HR. Seperti itu. Ya. Nah, atau kita juga bisa melakukan group by function gitu ya. Nah, tinggal di sini kalau teman-teman mau bikin custom function-nya, tinggal bikin custom function-nya. Nanti tinggal balikan aja kira-kira data item ini nilai grupnya itu apa. Seperti itu. Gitu ya. Contoh kalau kita mau mendapatkan nilai yang seperti ini, group by departemen, kita bisa balikan langsung value departemennya misalnya. Oke, kita akan coba praktekkan ya. Oke, kita akan buat dulu collection-nya misalnya ya. Collect, di mana di sini kita punya data gitu ya. Di mana tiap datanya di sini kita punya name, contohnya. Eko, department misalnya. IT. Nah, next-nya kita tambahkan lagi, misalnya ini name-nya Kanedi. Dan yang ini name-nya adalah Budi misalnya, seperti ini. Oke, jadi kita mau istilahnya grouping ya, di mana semua yang departemennya IT kita mau bikin dalam satu grup IT. Nah, kalau misalnya Budi, ini bukan IT, HR misalnya, maka ini otomatis gabung ke grupnya HR, seperti itu. Jadi kita bisa gunakan, oke saya mau grup by-nya itu adalah departemen gitu ya. Jadi di sini kita bisa gunakan result sama dengan collection group by gitu ya. Langsung kita sebutkan key-nya. Department. Seperti ini. Nah, ini hasilnya nanti adalah assert
equals gitu ya, nanti isinya adalah array, di mana di dalam array ini key-nya ini adalah nama departemennya. Yang pertama IT gitu ya misalnya. Nah, isinya adalah collection ya, jadi bukan array. Isinya adalah collection, collect. Nah, di mana tiap datanya ini contohnya yang pertama itu adalah Eko dan yang kedua adalah Kennedy karena dua-duanya ini kebetulan adalah departemen IT. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya gitu ya. Ada yang HR. Nah, untuk HR kebetulan ini hanya Budi saja. Seperti ini. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk memastikan kita coba compare dari result all ya. Nah, seperti ini. Oke, coba kita jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, dia adalah sukses. Artinya benar ya. Jadi kalau kita group by departemen, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, gimana kalau kita mau bikin functionnya custom misalnya? Nah, kita bisa langsung group by-nya di sini adalah functionnya. Oke, kita coba misalnya saya akan copy ini, paste di sini. Nah, tapi di sini saya akan buat misalnya result ya. Saya ubah lagi jadi collection group by, tapi di sini saya buatnya dalam bentuk function. Jadi di sini adalah value-nya, ini adalah key-nya. Nah, di mana value ini kan isinya ini ya, dalam bentuk array lagi, di mana dia punya name dan juga departemen. Nah, saya mau ambil departemennya gitu ya. Jadi saya mau ambil departemennya misalnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita returnkan seperti ini misalnya gitu ya, maka hasilnya akan sama seperti ini. Jadi departemen IT dan departemen HR. Kalau kita coba running, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sama aja gitu ya. Nah, gimana kalau saya mau, oke, coba deh departemennya saya mau yang huruf kecil semua gitu ya. Jadi ini menjadi IT huruf kecil gitu ya. Ini HR huruf kecil seperti ini. Nah, ini kita bisa ganti nih contohnya. STR STR to lower ya. Nah, jadi di sini tinggal lakukan seperti ini. Jadi str to lower adalah function yang digunakan untuk menjadikan string menjadi lowercase ya. Kita coba running. Nah, hasilnya sukses seperti ini. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau melakukan grouping ya. Jadi mau melakukan grouping sesuai dengan key atau function yang mengembalikan nama grupnya apa. Jadi nanti grupnya itu akan menjadi key ya. Lalu isi dari tiap grupnya adalah sebuah collection lagi di mana di dalamnya adalah data-data hasil groupingnya. Sekarang kita bahas tentang slicing. Slicing adalah operasi untuk mengambil sebagian data di dalam collection. Ingat ya, sebagian data. Oke, jadi ada dua metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan slicing. Yang pertama adalah slice, cuma parameternya di sini adalah start, gitu ya. Jadi kita mau ngambil data collection mulai dari data yang mana, seperti itu. Nanti dari data tersebut sampai data yang paling terakhir akan diambil. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan metode yang sama sebenarnya gitu ya, cuma parameternya ada dua, yaitu start, habis itu ada parameter length-nya. Ya, contohnya length-nya itu adalah jumlah data yang mau diambil. Jadi contohnya startnya mulai dari yang collection data yang ketiga misalnya, lalu length-nya 2, berarti kita akan ambil dari mulai yang ketiga dan cuma mengambil sebanyak 2 buah gitu ya. Nah, seperti itu. Kita akan coba lihat contohnya seperti ini. Ya, contohnya kita punya sebuah collection di mana datanya 1 sampai 9. Nah, ketika kita melakukan slice, lalu kita masukkan di sini 3 gitu ya. Jadi kita mulai ambil dari data yang ketiga. Jadi di sini data 0, 1, 2, 3. Jadi kita mulai ambil dari data yang ketiga sampai yang terakhir. Makanya hasilnya adalah 4, 5, 6, dan sampai 9. Nah, atau kalau teman-teman, saya mau ambil data yang ketiga, tapi cuma 2 aja gitu ya. Jadi kita contohnya sebutin di sini offsetnya 3 dan length-nya adalah 2. Jadi nanti otomatis dia cuma ngambil yang 0, 1, 2, 3. Berarti yang ketiga ini 4 dan sebanyak 2 buah. Jadi 4 dan 5. Seperti itu. Kalau kita tidak sebutkan length-nya, maka default-nya dia akan ambil sampai ke data paling terakhir. Oke, kita akan coba ya untuk slicing ini.
Oke, kita akan buat collection. Selanjutnya kita buat result sama dengan collection slice misalnya 3 gitu ya. Maka di sini nanti hasilnya harus 4 gitu ya. 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kita coba running. Nah, hasilnya sukses. Nah, kalau kita coba lagi misalnya, resultnya sama dengan collection, kita ambil slice-nya dari yang 3, tapi cuma sebanyak 2 buah gitu ya. Maka nanti hasilnya itu cuma dapat mulai dari data 4 dan juga 5 ya, karena cuma ambil 2 buah saja. Kita coba running. Nah, hasilnya sukses. Jadi ini melakukan slicing ya, pengambilan data sebagian di dalam collection. Sekarang kita bahas tentang take dan juga skip. Take dan juga skip ini untuk mengambil sebagian elemen di collection. Jadi selain menggunakan slash, kita juga bisa menggunakan operator take dan juga skip. Kita bahas dari take terlebih dahulu. Jadi untuk take ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Ada take length-nya, ada take until function, ada take while function. Nah, kita bahas yang take dulu. Jadi untuk take length itu mengambil data dari awal ya, sepanjang length-nya. Jadi kalau kita take 5, berarti kita ambil 5 yang paling depan. Nah, jikalau length-nya negatif, artinya kita ambil dari posisi yang paling belakang. Jadi kalau teman-teman take negatif 5, itu kita ambil 5 dari posisi yang paling belakang. Seperti itu. Lalu ada take until function. Jadi di sini ada parameter function-nya. Jadi ini akan iterasi tiap datanya, lalu akan ambil tiap data gitu ya sampai function-nya mengembalikan nilai true. Jadi di awal ya gitu ya, kalau belum nilainya true dia akan ambil terus. Ketika misalnya dia sudah selesai dapetin true gitu ya, maka dia akan berhenti seperti itu. Jadi dia akan ambil terus datanya sampai function tersebut gitu ya, hasilnya adalah true. Kalau udah true dia berhenti di situ. Nah, ada take while. Kalau take while itu kebalikannya gitu ya. Jadi dia iterasi tiap data, maka dia akan ambil tiap data sampai fungsinya mengembalikan nilai false. Kalau dia dapat nilai false, baru dia berhenti di situ. Seperti itu. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini kita punya sebuah collection gitu ya. Nah, di sini ada data 1 sampai 9. Kalau kita lakukan take 3, artinya kita ngambil data 3 pertama, 1, 2, dan 3. Kalau teman-teman negatif 3 berarti negatif 3 berarti 3 terakhir ya. Jadi 7, 8 dan juga 9. Oke. Kalau misalnya teman-teman di sini kita pakai take until gitu ya. Jadi kita ambil gitu ya sampai gitu ya value-nya sama dengan 3 misalnya. Jadi kita dari awal akan ambil gitu ya. Karena nilainya false gitu ya. 1 false, 2 false, 3 false. 3 true. Nah, berarti dia berhenti di 3 seperti itu. Nah, karena dia berhenti di 3, berarti yang diambil cuma 1 dan juga 2. Gitu ya. Jadi yang kondisi true-nya gitu ya, dia tidak diambil. Jadi selama kondisinya false gitu ya, dia diambil. Setelah dapat true, dia tidak diambil. Nah, selanjutnya kalau take while, itu ambil gitu ya, selama di sini nilai kondisinya adalah true. Kalau dia kondisinya false, maka dia tidak akan diambil. Contohnya kalau di sini saya take while selama value-nya kurang dari 3. Jadi 1 dia diambil, 2 diambil, pas 3 dia tidak diambil. Seperti itu. Gitu ya. Oke, kita akan coba ya. Oh ya, jangan lupa ya, ini beda seperti filter. Kalau filter itu ketika kondisinya sudah false atau true gitu ya, maka dia akan dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Kalau take itu ya, itu dia tidak akan dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Contohnya di sini kan 1, 2, 3 gitu ya. Lalu di sini 1 lagi, 2, dan 3. Nah, ketika dapat yang kondisi yang di bawah ini, value-nya kurang dari 3, dia akan ambil 1 dan 2, di sini berhenti gitu ya. Nah, walaupun di sini 1 dan 2 lagi, dia tidak akan lanjut, karena dia sudah berhenti kalau untuk take. Beda kalau filter. Kalau filter dia akan lanjut terus gitu ya. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan apa bedanya filter dan juga take. Kita akan coba praktekkan. Oke, kita punya collection gitu ya. Isinya adalah data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, kita coba result gitu ya.
collection kita take yang 3, kita ambil 3. Nah, ini berarti dia adalah harusnya 1, 2, dan 3 ya. Kita coba result all. Kita running, nah hasilnya sukses. Oke, selanjutnya kita coba lagi. Resultnya kita ambil dari tag misalnya until gitu ya. Oke, jadi kita ambil gitu ya, sampai gitu ya, tag until itu kan ambil sampai gitu ya, kondisinya bernilai true. Nah, jadi di sini contohnya kalau sampai return value-nya sama dengan 3, seperti ini. Kita coba lagi. Ini berarti dia cuma dapatnya 1 dan 2 ya. Jadi kondisi yang true-nya itu tidak akan diambil. Coba running, hasilnya sukses. Nah, jadi ingat ya, ini beda sama filter. Kalau filter itu, kalau di sini contohnya ini 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi, ini 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi gitu ya. Nah, ini kalau kita running, tetap sukses ya, karena kita menggunakan take while. Jadi take while itu kita 1, dia sama dengan 3 belum? Belum gitu ya, maka dia ambil. 2, sama dengan 3 belum? Belum, diambil. Ketika 3, ini sudah sama dengan 3, berarti ini true. Maka yang diambil sudah sampai di sini. Walaupun di sini kondisinya sebenarnya kalau dicek, tetap akan bernilai false gitu ya. Nah, beda kalau filter. Kalau filter itu ya pasti ini diambil, ini diambil lagi, terus sampai terakhir gitu ya. Kalau take until dia berhenti. Oke, yang terakhir juga sama gitu ya. Kita akan coba misalnya yang ini yang take while gitu ya. Jadi ambil selama misalnya value-nya kurang dari 3. Seperti itu. Kita running, nah hasilnya sukses. Jadi seperti ini ya. Jadi perlu diperhatikan tag itu beda seperti filter. Oke, selanjutnya adalah skip operation. Nah, ini berbeda ya dengan yang sebelumnya. Kalau tag itu ambil, kalau skip itu berarti jangan diambil. Seperti itu. Nah, kalau kita skip length gitu ya, berarti kita ambil seluruh data kecuali gitu ya sejumlah length yang di awalnya. Jadi kalau kita skip 5, artinya 5 yang paling pertama itu akan istilahnya itu tidak akan diambil gitu ya. Istilahnya dihiraukan gitu ya. Jadi kita tidak akan ambil. Jadi hirauin aja gitu ya yang 5 pertama misalnya seperti itu. Nah, kalau skip until misalnya, ini akan iterasi tiap data, lalu jangan ambil tiap data sampai fungsinya mengembalikan nilai true. Ketika sudah true, berarti dari situ baru dia diambil ke data selanjutnya. Jadi ini beneran kebalikan dari si tag ya. Nah, termasuk yang skip while, ini juga sama kebalikan dari take while. Jadi iterasi tiap data, jangan ambil tiap datanya sampai fungsinya mengembalikan nilai false. Seperti itu. Ya. Oke, kita akan coba lihat contohnya seperti ini ya. Nah, biar lebih enak, kita langsung praktekkan aja ya. Oke. Kita coba praktekkan lagi di sini. Skip misalnya. Oke, kita pertama misalnya skip dulu 3 misalnya seperti ini. Jadi 3 pertama itu akan di skip. Jadi 1, 2, dan 3 itu akan di skip ya. Artinya tidak akan diambil. Jadi yang diambil cuma 4, 5, 6, 7, 8, dan juga 9. Seperti ini. Kita coba running. Nah, hasilnya sukses. Oke. Selanjutnya misalnya kita coba lagi. Misalnya ini menggunakan skip until. Lalu kita masukkan function. Oke, di sini saya mau skip gitu ya. Sampai misalnya value-nya itu sama dengan 3 gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika misalnya value-nya sudah sama dengan 3, berarti dari situ mulai diambil. Jadi ini kebalikannya. Berarti yang diambil adalah
mulai dari 3 dan selanjutnya. Kita coba running, nah hasilnya seperti ini. Termasuk kalau kita menggunakan skip gitu ya, while. Kalau di sini misalnya kurang dari 3, maka kita akan skip gitu ya. Setelah nilainya menjadi false gitu ya, baru dia akan diambil. Kita coba running, nah hasilnya sukses. Jadi ini adalah operasi mengambil data gitu ya, mirip seperti slice, cuma bedanya kita lebih menentukan ya, mau diambil atau mau di skip. Jadi kita bisa gunakan tag dan juga skip operator. Sekarang kita bahas tentang chunked ya. Chunk itu adalah operasi untuk memotong collection menjadi beberapa collection ya, atau istilahnya beberapa bagian, tapi dalam bentuk collection lagi. Nah, jadi metodenya kita bisa gunakan chunk ya, lalu di sini number-nya. Jadi jumlah potongan chunk-nya. Jadi kalau teman-teman misalnya, oh kita mau potong collection-nya sejumlah, satu collection itu jumlahnya ada 3 misalnya, gitu ya. Nah, nanti otomatis dia akan di-chunks menjadi 3 collection, seperti itu. Nah, jadi potong collection menjadi lebih kecil, di mana tiap collection memiliki jumlah total data number-nya. Jadi kalau kita bilang 3, maka tiap collection nanti ada 3, gitu ya, isi datanya. Sisanya gimana kalau tidak sama dengan 3 misalnya? Contohnya kita punya 10 data, kita chunk 3. Artinya kan yang pertama 3, yang kedua 3, yang ketiga 3, yang keempat itu sisanya adalah 1, seperti itu. Oke, kita akan coba ya lihat. Contohnya kita punya sebuah collection, lalu kita chunk 3, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kita coba tambahin yang ke-10 misalnya, nanti hasilnya seperti apa. Oke, di sini kita coba chunk, gitu ya. Oke, kita akan buat result sama dengan collection sorry kelebihan ya. Di sini misalnya 3, seperti ini. Jadi nanti result ini isinya dia akan menjadi sebuah collection lagi gitu ya. Nah, jadi result ini adalah sebuah collection lagi. Kalau teman-teman mau ambil gitu ya dalam bentuk array, maka teman-teman bisa pakai yang function all ya. Jadi contohnya di sini this assert equal canonical. Jadi yang pertama itu 1, 2, dan 3 gitu ya. Ini kita ambil dari result all data yang ke 0 karena dia dalam bentuk collection lagi, jadi kita ambil all lagi seperti ini ya. Jadi dia itu chunk itu hasilnya adalah collection di mana tiap isi itemnya itu berupa collection lagi. Jadi teman-teman kalau mau ambil dalam bentuk array ya pakainya all lagi. Lalu di sini yang kedua adalah 4, 5, dan 6 gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah 7, 8, dan 9, baru yang terakhir gitu ya. Ini yang 10-nya. Berarti ini data yang ke 0 gitu ya, ini yang ke 1, ini yang kedua, dan ini yang ke 3. Seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Nah, sukses. Jadi kalau teman-teman mau chunk ya, potong-potong gitu ya, data collection-nya sejumlah berapa gitu ya, kita bisa gunakan si chunk ini. Sekarang kita bahas tentang retrieve. Retrieve adalah operasi untuk mengambil data di collection. Nah, ada banyak sekali ya operasi yang bisa kita gunakan untuk mengambil data di collection. Yang pertama ada first. First itu digunakan untuk mengambil data yang paling pertama ya. Kalau tidak ada datanya berarti akan mengembalikan null. Lalu ada first or fail. Nah, kalau yang first itu kan kalau tidak ada datanya dia akan mengembalikan null. Nah, kalau first or fail, kalau tidak ada datanya, dia akan mengembalikan throw exception ya. Exception-nya itu adalah item not found exception. Nah, selain itu kalau teman-teman mau mengambil data yang paling pertama ya, sesuai dengan kriteria function yang kita kirimkan, kita bisa gunakan seperti ini. Jadi first, lalu di sini
function kondisinya. Jadi siapapun yang pertama kali misalnya nanti dapat hasil true gitu ya, maka akan dikembalikan datanya. Nah, atau kalau teman-teman pengen lebih simple, contohnya, oh saya mau ambil data di mana key-nya ini dan value-nya adalah ini misalnya. Nah, kita bisa gunakan first where, seperti ini. Jadi mengambil data pertama ya di dalam collection, di mana key dengan value-nya itu sama dengan yang ada di parameter ini. Oke. Kita akan coba dulu ya yang first ya. Jadi di sini contohnya kita punya sebuah collection 1 sampai 9. Kalau kita gunakan first, berarti dia akan otomatis dapat yang nomor 1 ya di sini. Nah, langsung 1. Kalau tidak ada datanya, berarti dapatnya adalah 0. Lalu di sini kalau teman-teman mau pakai function ya, kondisi, kita bisa gunakan first misalnya gitu ya. Lalu di sini di mana value-nya lebih dari 5. Jadi yang pertama kali value-nya lebih dari 5, yaitu otomatis 6. Kita akan coba sambil praktekkan. Oke, kita akan coba di sini result ya. Kita ambil collection first ya. Nah, jadi ini assert equal itu harus 1 ya yang resultnya ini. Oke, kita akan coba running. Nah, hasilnya sukses ya unit testnya. Berarti sudah benar. Oke, kita coba lagi. Resultnya kita ambil dari collection first. Nah, tapi di sini kita tambahkan function ya. Nah, di sini value key-nya. Nah, lalu di sini kita cari yang paling pertama yang kondisinya adalah value-nya misalnya lebih dari 5. Artinya yang paling pertama harusnya data yang 6 ya. Nah, kita coba this assert equal 6 ya. Result. Kita coba running. Nah, hasilnya sukses seperti ini. Nah, jadi kita bisa gunakan untuk mengambil data yang pertama itu gunakan first ya, baik itu data pertama langsung atau data pertama sesuai dengan kondisinya. Nah, selain first ada juga yang lainnya gitu ya, yaitu adalah last. Kalau last kita tahu ya dari last ini berarti dia mengambil data paling terakhir. Kalau tidak ada datanya otomatis dia mengembalikan 0. Kalau misalnya kita mau ambil data yang terakhir sesuai dengan kondisi, kita juga bisa gunakan last parameter function kondisinya. Jadi nanti yang paling terakhir nilainya true itu yang akan diambil. Oke, kita akan coba. Jadi data yang tadi ya, kalau kita ambil last itu kan dapatnya 9 ya. Nah, kalau yang ini contohnya kita ambil last, tapi kondisinya kita ganti misalnya gitu ya, yang value-nya kurang dari 5. Artinya kalau kurang dari 5 yang paling terakhir itu adalah 4 gitu ya. 1 kan kurang dari 5, 2 kurang dari 5, 3 kurang dari 5, 4 kurang dari 5. 5-nya sudah tidak lagi kondisinya ya, sudah bernilai false. Jadi yang diambil itu yang paling terakhir, yaitu adalah 4. Oke, kita akan coba. Oke, saya akan copy paste yang ini ya, biar lebih mudah. Oke, jadi kalau kita ambil yang last, itu artinya dapat yang 9 ya. Nah, kalau ini kita ambil yang last juga, nah tapi kondisinya kita ganti kurang dari 5, maka kita dapatnya harusnya yang 4. Kita coba running, unit testnya ya, nah sukses seperti ini. Nah, jadi ini adalah operasi yang bisa kita gunakan untuk mengambil data di collection. Kita bisa gunakan first untuk data pertama, dan juga last untuk data yang terakhir. Sekarang kita bahas tentang random. Random adalah operasi untuk mengambil data di collection pada posisinya random ya, jadi acak. Oke, jadi kita bisa gunakan metode random. Kalau teman-teman tanpa menggunakan parameter di dalam randomnya, itu artinya kita akan mengambil satu data gitu ya, dengan posisinya random gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau ambil beberapa data sekaligus, kita bisa gunakan random, lalu di sini total datanya. Gitu ya. Kalau teman-teman ingin ambil semua data, ya teman-teman berarti tinggal sebutkan lagi jumlah dari ukuran si collection-nya. Ya.
Nah, kita bisa gunakan seperti ini untuk mengambil data secara acak. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita buat misalnya, kita ambil collection gitu ya, collect misalnya. Lalu di sini kita ambil satu data random. Nah, karena dia datanya random, jadi mungkin bisa 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita akan sulit untuk melakukan pengetesannya. Jadi kita bisa gunakan contohnya seperti ini. Asal true, pokoknya result itu harus ada di dalam array ini gitu ya. 1 sampai 9 misalnya seperti ini. Oke, kita akan coba ya sekarang. Oke, kita akan buat collection. Oke, kita buat result ya, ambil dari collection random. Nah, di sini kalau misalnya kita gunakan seperti ini, asset equal gitu ya. Nah, pertanyaannya datanya berapa gitu ya. Kan kita nggak tahu ya, ini bisa random, bisa 1, bisa 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita coba oke 1 deh gitu ya. Lalu ini resultnya. Nah, kita cek ya hasilnya, benar atau salah. Nah, ini sayangnya salah. Nah, kita ekspektasinya 1, ternyata data yang diambilnya 4. Kalau kita coba running ulang, mungkin berubah lagi. Nah, sekarang diambilnya 3 gitu ya. Kalau kita coba running ulang, maka sekarang diambilnya 7. Nah, oleh karena itu kadang-kadang agak menyulitkan ya untuk mengetes data yang acak seperti ini. Jadi kita bisa, mungkin bisa lakukan seperti ini. Asset true ya. Nah, pokoknya dia harus ada di dalam array gitu ya. Nah, result ini harus ada di array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga 9. Nah, seperti ini. Kita coba running. Nah, hasilnya sukses. Kalau teman-teman mau ambil datanya misalnya resultnya beberapa gitu ya, kita bisa gunakan collection random gitu ya. Contohnya 5, artinya kita akan mengambil 5 data secara random. Nah, ini juga sebenarnya agak bingung ya kalau teman-teman mau melakukan pengetesannya. Oke, kita coba pengetesan yang salah dulu deh, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini result all. Oke, kita coba running, kita lihat hasilnya. Nah, ternyata salah gitu ya. Dua array ini tidak sama. Nah, kita cek perbedaannya apa. Nah, ekspektasi kita 1, 2, 3, 4, dan 5, ternyata dia 1, 4, 5, 6, dan 8. Nah, jadi lumayan PR juga ya kalau misalnya yang random seperti ini atau acak. Jadi teman-teman juga harus perhatikan unit testnya. Nah, ini saya akan komen dulu gitu ya. Nah, jadi seperti ini contohnya kalau teman-teman mau mengambil data secara acak. Sekarang kita bahas tentang checking existence. Checking existence ini merupakan operasi untuk mengecek apakah terdapat data yang dicari di dalam collection atau tidak. Ada banyak sekali ya metode yang bisa kita gunakan. Nah, hampir semuanya itu adalah return-nya boolean. Nah, yang pertama adalah is empty. Ini untuk mengecek apakah collection-nya kosong atau tidak. Kalau kosong, return-nya adalah true. Lalu is not empty. Ini untuk mengecek apakah collection-nya tidak kosong. Gitu ya. Kalau tidak kosong, berarti nilainya adalah true. Kalau misalnya kosong, justru nilainya adalah false. Lalu ada contains value. Ini untuk mengecek apakah collection memiliki value yang kita masukkan di parameter ini atau tidak. Kalau ada, return-nya adalah true. Kalau tidak ada, ya berarti false. Lalu contains function. Kalau teman-teman mau bikin operasinya yang lumayan kompleks misalnya gitu ya. Atau kayak lebih dari, kurang dari, dan lain-lain. Nah, kita bisa gunakan yang function ini. Tinggal nanti teman-teman tambahkan functionnya, parameternya adalah value dan juga key-nya. Nah, atau contains one item. Ini untuk mengecek apakah collection ini hanya memiliki satu data saja. Kalau satu data saja, berarti dia akan return-nya adalah true ya. Kalau tidak, berarti return-nya adalah false. Oke, kita akan coba praktekkan ya. Contohnya, kita bikin seperti ini. Oke, kita akan bikin dulu collection. Oke, selanjutnya kita coba yang asset true dulu gitu ya. Apakah collection-nya is not blank? Oh, sorry, it's not empty maksud saya. Harusnya memang tidak kosong ya, karena memang ada datanya. Lalu asset false. Ini yang is empty.
Kita coba running dulu. Nah, hasilnya sukses ya, berarti sudah benar. Nah, kita coba lagi yang assert true ya. Nah, apakah dia contains ya data yang contohnya 1 ya, harusnya dia true ya. Karena di sini ada data 1 ya. Nah, kita coba running. Nah, sukses. Kalau teman-teman masukkan apakah dia ada data 0, ini harusnya gagal ya. Nah, karena memang di sini tidak ada data 0. Ini datanya 1 contohnya. Nah, contoh yang false misalnya, assert false, ini contohnya ada data 10 gitu ya. Nah, di sini tidak ada data 10. Kalau kita running berarti assert false. Oke, kalau teman-teman mau ngeceknya sampai kombinasi ataupun yang lumayan kompleks gitu ya, cara pengecekannya ya seperti biasa. Teman-teman bisa gunakan function ya di dalam contents-nya. Jadi di sini misalnya function value key. Nah, misalnya apakah ada yang value-nya sama dengan 8 misalnya ya. Return seperti ini. Kita coba running. Nah, hasilnya sukses karena memang di sini ada value yang nilainya 8. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau mengecek ya data di dalam collection. Sekarang kita bahas tentang ordering. Ordering adalah operasi untuk melakukan pengurutan data collection. Oke, ada banyak sekali ya metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan ordering. Yang pertama adalah sort. Ini untuk mengurutkan secara ascending, gitu ya, berdasarkan value-nya. Lalu teman-teman bisa gunakan sort by, gitu ya. Teman-teman bisa gunakan key-nya apa, atau misalnya function-nya, gitu ya. Ini mengurutkan secara ascending berdasarkan key-nya. Kalau misalnya memang datanya itu berupa misalnya seperti yang sebelumnya kayak kita person gitu ya, ada key-nya. Nah, ada kebalikannya yaitu sort descending. Ini untuk mengurutkan data secara descending. Lalu kalau teman-teman mau gunakan key atau juga function gitu ya, sama teman-teman bisa gunakan sort by descending. Lalu teman-teman kalau mengurutkan secara key-nya, contohnya key-nya yang mau diurutkan gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan sort keys. Atau kalau teman-teman mau, ini ascending ya, kalau teman-teman mau bikin sort keys-nya itu berdasarkan descending, gunakan sort keys descending. Atau kalau mau membalikan gitu ya data collection-nya, itu kita gunakan reverse. Jadi posisinya nanti yang paling depan ke yang paling belakang terus gitu ya. Istilahnya itu dibalik. Jadi ini bukan diurutkan ya, tapi dibalik. Jadi ini operasi-operasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan ordering. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita punya data collection, di mana collection-nya di sini adalah data random ya. 1-9 tapi posisinya random. Nah, kita akan coba sort ya. Kalau kita sort itu harusnya posisinya nanti dia berurut. Kalau kita sort descending, dia urutannya harusnya terbalik seperti ini. Kita akan coba praktekkan. Oke, kita akan coba 1 misalnya ya, 3, 2, 4, 6, 5, 8, 7, 9. Seperti ini. Oke, selanjutnya result misalnya collection sort ya. Kita sortnya ascending dulu misalnya. This assert equal ya. Jadi dia harusnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ya, karena dia ascending. Result, kita ambil all-nya. Oke, kalau nanti kebalikannya gitu ya, di sini sort descending, maka ini justru kebalikannya gitu ya. Jadi bukan seperti ini, tapi dari yang seperti ini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, hasilnya sukses. Jadi ini operasi yang teman-teman bisa gunakan ya untuk mengurutkan data di dalam collection. Sekarang kita bahas tentang agregat. Laravel Collection itu juga memiliki beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan operasi agregat ya atau agregasi. Nah, ada banyak sekali ya. Jadi teman-teman contohnya kita bisa gunakan min. Ini untuk mengambil data yang paling kecil. Max itu untuk mengambil data yang paling besar.
AVG ya atau average itu untuk mengambil rata-rata datanya ya. Nanti dijumlahkan dulu semuanya lalu dirata-ratakan. Nah, ada sum itu untuk mengambil seluruh jumlah datanya. Ada count itu untuk mengambil total datanya ada berapa. Oke, jadi ini adalah operasi-operasi agregasi ya yang bisa kita gunakan ya di Laravel collection. Kita akan coba lihat contohnya. Jadi saya punya collection 1 sampai 9. Nah, kita coba sum, berarti nanti hasilnya adalah ditambahkan semuanya gitu ya. Harusnya hasilnya 45. AVG itu average gitu ya. Berarti total ini ditambahkan, lalu dibagi jumlahnya, dibagi 9. Nah, harusnya adalah 5. Nah, lalu kita ambil min, berarti yang paling kecil di sini nanti diambil, yaitu adalah 1. Dan kalau max mengambil yang paling besar, yaitu adalah 9. Kita akan coba langsung praktekkan hasilnya. Oke, untuk sum, kita akan coba assert equal gitu ya. Dia harus sama dengan 45 ya, si resultnya. Oke, selanjutnya misalnya kita mau average gitu ya, atau APG lebih singkat. Berarti ini adalah 5. Lalu kalau kita ambil yang min-nya, itu berarti dapatnya adalah 1. Kalau kita ambil yang max-nya, itu dapatnya adalah 9. Kita coba running. Nah, hasilnya sukses. Jadi ini beberapa metode ya untuk melakukan agregasi yang bisa kita gunakan di Laravel Collection. Sekarang kita bahas tentang reduce. Jikalau kita ingin membuat agregat, misalnya agregasi secara manual, kita bisa menggunakan function reduce. Nah, reduce ini merupakan operasi yang dilakukan pada tiap data yang ada dalam collection-nya, secara sekuensial ya, satu persatu. Lalu dia akan mengembalikan hasilnya. Nah, hasil dari reduce tersebut gitu ya, yang hasil function reduce sebelumnya, itu akan digunakan untuk iterasi selanjutnya. Nah, makanya kita bisa gunakan function reduce ini sebenarnya untuk membuat agregasi sendiri. Oke, jadi ada functionnya namanya atau metodenya namanya adalah reduce. Di sini teman-teman tinggal tambahkan parameter berupa function, di mana ada 2 parameter di sini, ada carry, ada item. Carry adalah data hasil function sebelumnya ya, perhitungan function sebelumnya. Jadi nanti pada iterasi pertama, carry itu akan bernilai data pertama. Jadi carry-nya data pertama. Dan itemnya adalah data selanjutnya, yaitu data kedua berarti ya. Nah, lalu kan di function ini misalnya kita lakukan operasinya, lalu akan menghasilkan sebuah nilai baru. Nah, pada iterasi selanjutnya, carry-nya itu akan diambil dari hasil operasi function sebelumnya. Ya, dan itemnya ya berarti data selanjutnya, seperti itu. Contoh yang paling simpel misalnya kita mau bikin functionnya pertambahan gitu ya. Jadi carry pertama data pertama, itemnya data kedua. Nanti ditambahkan jadi data yang baru gitu ya. Iterasi selanjutnya, carry-nya adalah hasil pertambahan sebelumnya, tambahkan data ketiga. Lalu ditambahkan lagi, lalu hasilnya dilanjutkan ke function di iterasi selanjutnya. Nah, carry-nya adalah hasil selanjutnya sebelumnya dan itemnya data selanjutnya lagi. Biar lebih kebayang, kita langsung coba praktekkan. Jadi kita punya misalnya collection ya, isinya 1 sampai 9. Kita mau bikin sum. Nah, tapi kita mau gunakan reduce. Jadi kita bisa gunakan reduce, lalu di sini carry, item. Lalu di sini kita bisa gunakan return carry ditambah item. Jadi nanti carry pertama itu kan datanya 1 gitu ya. Itemnya datanya 2. Ditambahkan kan, nanti hasilnya adalah 3. 3 itu akan dibawa ke iterasi selanjutnya, ke dalam carry. Jadi carry-nya adalah 3. Itemnya berapa? Ya berarti sekarang 3. Ditambahkan lagi jadi 6. 6 akan dikirim ke iterasi selanjutnya. Jadi carry-nya adalah 6, itemnya sekarang 4. Jadi 10 dan seterusnya sampai terakhir seperti itu. Jadi hasilnya tetap akan sama seperti agregasi sum, yaitu adalah 45. Oke, kita akan coba ya.
Oke, misalnya saya mau melakukan pertambahan gitu ya. Jadi tinggal kita returnkan misalnya carry-nya ditambah item. Jadi nanti reduce yang pertama gitu ya, itu isinya berarti reduce yang pertama itu adalah data carry-nya adalah 1,2 ya. Nah, reduce yang selanjutnya ini kan hasilnya adalah 3 gitu ya. Jadi reduce selanjutnya adalah reduce-nya dari sebelumnya yaitu 3 ditambah data selanjutnya yaitu adalah 3. Nah, ini adalah 6. Nah, lalu iterasi selanjutnya reduce lagi, datanya berarti 6 ya, karena sebelumnya ini hasilnya 6. Nah, lalu diikuti dengan data yang keempat, seperti ini. Ini hasilnya 10. Gitu ya. Lalu reduce selanjutnya adalah berarti 10,5 gitu ya. Hasilnya adalah 15, seperti ini. Lalu reduce selanjutnya gitu ya, berarti isinya 15,6 gitu ya. Hasilnya adalah 21. Lalu reduce selanjutnya itu 21 gitu ya, lalu 7 gitu ya. Lalu hasilnya adalah 28, seperti itu. Gitu ya. Dan seterusnya sampai ke terakhir ya, data terakhir ya, sampai reduce yang hasil sebelumnya dan di sini adalah data terakhirnya, yaitu adalah 9. Nah, kita akan coba. Harusnya adalah 45 ya, si resultnya. Kita coba running. Nah, hasilnya sudah benar. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau bikin agregasi secara manual, kita bisa gunakan si reduce ini. Jadi yang sum, average gitu ya, dan lain-lain itu semuanya bisa kita lakukan ya, atau buat kalau teman-teman mau lakukan secara manual menggunakan si reduce metode ini. Sekarang kita bahas tentang metode lainnya ya, yang ada dalam collection. Jadi sekarang kita sudah bahas hampir semua bagian besar ya operasi yang biasanya kita lakukan di dalam Laravel Collection. Nah, tapi sebenarnya masih banyak metode yang ada gitu ya di dalam kelas Laravel Collection yang bisa kita gunakan. Nah, kalau teman-teman mau lihat detailnya, teman-teman bisa buka ya langsung dokumentasi si kelas collection-nya. Jadi teman-teman tinggal buka aja. Di sini sebenarnya masih banyak detail ini ya metode yang belum kita bahas sebenarnya ya. Jadi teman-teman tinggal lihat aja semuanya gitu ya. Tinggal dibaca satu persatu. Contohnya ini tinggal diklik gitu ya. Nanti ini ada detailnya untuk apa. Seperti itu. Nah, atau kalau teman-teman mau lihat contoh dokumentasi yang lebih bagusnya, teman-teman bisa baca langsung di Laravel Documentation ya. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya linknya. Nah, di sini dijelaskan ya metodenya ada apa aja. Di sini ada available method. Sebenarnya hampir sebagian besar sudah kita bahas gitu ya. Tapi mungkin beberapa masih ada juga yang belum dibahas. Nah, teman-teman bisa klik salah satunya. Contohnya untuk min contohnya ya, sebenarnya kita sudah bahas ya, tapi kalau teman-teman pengen lihat lebih detail, kita bisa klik min. Nah, ini ada contoh penggunaan min, contohnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan link ini ya untuk mengeksplor lebih dalamnya. Jadi yang tadi kita sudah bahas sebenarnya belum membahas semuanya gitu ya. Kalau teman-teman pengen lebih detail lagi, silakan baca langsung di dokumentasi kelasnya dan juga dokumentasi si Laravel. Sekarang kita bahas tentang lazy collection. Saat kita belajar PHP ya di kelas PHP Programmer Zaman Now, kita pernah bahas tentang cara membuat generator ya, atau istilahnya lazy array atau iterable. Nah, di Laravel juga kita bisa membuat hal tersebut, namanya adalah lazy collection. Nah, keuntungannya apa kalau kita menggunakan lazy collection ya, dibanding collection biasanya? Itu adalah kita bisa melakukan manipulasi data yang jumlah ukurannya besar ya, tanpa harus takut semua operasinya dieksekusi sebelum dibutuhkan. Jadi karena dia lazy, ketika memang dibutuhkan baru dikeluarkan datanya. Ketika tidak dibutuhkan, maka tidak akan dikeluarkan. Jadi operasinya pun lebih hemat kalau kita menggunakan si lazy collection ini. Nah, saat kita membuat lazy collection, kita perlu menggunakan PHP generator. Maka dari itu, kalau teman-teman belum mengikuti kelas PHP dari Programmer Zaman Now, saya sarankan ikuti dulu ya, karena di sana sudah dibahas tentang generator ya di dalam PHP. Nah, kalau teman-teman pengen lihat ya kelasnya, ini teman-teman bisa lihat di sini ya, lazy collection. Jadi nanti implementasi kelasnya dia adalah lazy collection, bukan collection ya, tapi lazy collection. Oke, tapi sebenarnya metodenya gitu ya yang ada dalam lazy collection itu sebenarnya sama aja dengan collection. Kenapa? Karena dia sebenarnya satu turunan gitu ya, turunan dari enumerable ini. Jadi metode-metode yang ada di dalam collection sebenarnya kebanyakan dari enumerable ini gitu ya. Makanya di dalam lazy collection pun dia sebenarnya sudah ada gitu ya. Jadi karena otomatis turunan dari
enumerable yang sama dengan si collection. Oke, jadi cara membuatnya kita bisa gunakan lazy collection, make ya, static function. Lalu di sini adalah function yang berisikan generator. Jadi ini PHP generator. Contohnya di sini, saya mau bikin perulangan yang tidak berhenti-berhenti gitu ya. Nah, tiap perulangan itu saya mau value di sini akan ditaikan gitu ya. Lalu kita yield value-nya. Nah, kalau teman-teman bingung, silakan balik lagi ya pembahasan tentang PHP generator. Nah, artinya di sini kalau kita perhatikan, ini kan berarti perulangannya tidak berhenti-berhenti gitu ya. Nah, tapi tenang aja, karena dia adalah lazy, jadi nanti memang ketika dibutuhkan baru dieksekusi gitu ya. Jadi contohnya yield data pertama, ketika dibutuhkan lagi berarti yield data kedua. Ketika dibutuhkan lagi yield data ketiga dan seterusnya. Nah, contohnya di sini dari collection-nya, yang lazy collection ini saya mau ambil 10 data aja gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau udah sampai 10 ya udah selesai gitu ya. Tidak akan diminta lakukan perulangan lagi. Maka ini lumayan hemat ya kalau kita menggunakan lazy collection dibanding collection biasa. Kalau collection biasa ini nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena dia akan otomatis melakukan perulangan terus-menerus di sini. Oke, sekarang kita akan coba ya. Oke, kita akan coba di sini buat collection. Lazy collection, teman-teman silakan use ya di atasnya kalau belum. Nah, di sini di bagian atas saya use ya. Nah, ini use lazy collection. Oke, kita ke bawah lagi. Jadi kita gunakan static method namanya make gitu ya. Oh, di sini kita tambahkan function yang mengembalikan si generator, PHP generator. Oke, jadi di sini misalnya value sama dengan 0 gitu ya. Lalu kita akan while true gitu ya. Lalu kita coba yield si value-nya. Lalu value-nya kita tambahkan. Seperti ini. Oke, sekilas ini adalah perulangan yang tidak berhenti-berhenti gitu ya. Tapi karena kita menggunakan generator dan juga memang lazy collection, maka ini tidak masalah. Oke, jadi contohnya saya mau resultnya itu ambil dari collection, saya take 10 gitu ya. Artinya saya mau ambil data 10 gitu ya. Nah, jadi ini nanti hasilnya harusnya assert equal dari 0, 1, 2, 3, kelewat satunya, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya sukses ya. Dan tidak gagal juga karena perulangan yang tidak berhenti-berhenti di sini. Hal ini dikarenakan ini adalah sebuah lazy collection. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau membuat lazy collection. Untuk operasinya atau operatornya atau metodenya itu sama saja dengan yang sebelumnya sudah kita bahas di collection biasa. Oke teman-teman, jadi selesai sudah materi tentang Laravel collection ya. Jadi saya ucapkan selamat. Nah, tapi tenang aja, materi Laravel masih lumayan panjang ya. Jadi kita masih ada materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya kita akan fokus bahas tentang Laravel database ya. Nah, selain itu di database Laravel juga dia memiliki fitur yang namanya Eloquent ya, ORM. Nanti kita akan pisah menjadi dua kelas. Kelas pertama itu kelas tentang Laravel database, fokus Laravel database-nya. Dan kelas selanjutnya nanti bahas tentang Laravel Eloquent ORM ya, atau singkatan dari Object Relational Mapping. Jadi ini adalah kelas selanjutnya yang perlu teman-teman kuasai ya, setelah mempelajari Laravel Collection. Kenapa saya bahas Laravel Collection? Itu karena nanti ketika kita menggunakan Laravel Database gitu ya, itu kebanyakan return value-nya atau return dari function-nya itu kebanyakan berupa collection. Makanya teman-teman wajib belajar tentang Laravel Collection dulu sebelum teman-teman melanjutkan ke Laravel Database. Oke, mungkin itu aja. Kalau teman-teman ada kritik, saran, atau misalnya komentar, silakan di chat ya di Discord Programmer Zaman Now atau di kolom komentar. Kita ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. Salam Programmer Zaman Now. Bye-bye.